Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Tirajus Najis. Saya dari kelas manajemen 19A, NPM 19411179. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip manajemen resiko. Definisi manajemen resiko. Manajemen resiko adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, dan berusaha menghindari, meminimalkan atau bahkan menghilangkan resiko yang tidak dapat diterima. Prinsip-prinsip manajemen resiko. Manajemen risiko menciptakan nilai tambahan. Manajemen risiko adalah bagian integrasi proses dalam organisasi. Manajemen risiko adalah bagian dari pengambilan keputusan. Manajemen risiko secara eksplisit menangani ketidakpastian. Manajemen risiko bersifat sistematis, terstruktur, dan tepat waktu. Manajemen risiko berdasarkan informasi terbaik yang tersedia. Manajemen risiko dibuat sesuai kebutuhan. Manajemen risiko memperhitungkan faktor manusia dan budaya. Manajemen risiko bersifat transparan dan inklusif. Manajemen risiko bersifat dinamis, iteratif, dan responsif terhadap perubahan. Risiko dan ketidakpastian. Risiko adalah kemungkinan kegagalan yang dapat diprediksi. Ketidakpastian adalah kemungkinan kegagalan yang tidak dapat diprediksikan. Risiko dan ketidakpastian akan dihadapi pula oleh pelaku agribisnis. Salah satu akibat yang ditimbulkan dengan adanya risiko dan ketidakpastian adalah kebangkrutan atau pailit. Prinsip-prinsip identifikasi risiko. Pertama, pemahaman tentang adanya risiko. Kedua, pengetahuan sifat-sifat risiko, frekuensi. Ketiga, dampak risiko terhadap kelangsungan usaha, tingkat kegawatan risiko, dan menentukan prioritas risiko tersebut. Manfaat daftar kerugian potensial. Yang pertama, mengingatkan manajer risiko tentang kerugian-kerugian yang menimpa bisnisnya. Yang kedua, sebagai tempat mengumpulkan informasi. Yang ketiga, sebagai badan pembanding dalam review dan evaluasi pengulangan risiko. Klasifikasi kerugian potensial. Yang pertama, kerugian harta milik, property loss, terdiri dari kerugian langsung, kerugian tidak langsung, dan kerugian atas pendapatan. Yang kedua, kerugian berupa kewajiban kepada pihak lain, liability loss. Yang ketiga, kerugian personal loss. Sumber-sumber resiko. Lingkungan fisik, seperti misalnya bangunan yang dimakan usia hingga menjadi rapuh. Yang kedua, lingkungan sosial, seperti kerusuhan sosial, demonstrasi. Yang ketiga, lingkungan politik, misalnya seperti perubahan perundangan, perubahan peraturan. Yang keempat, lingkungan ilegal, contohnya seperti gugatan karena gagal mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku. Kelima, lingkungan operasional, seperti kecelakaan kerja, kerusakan mesin. Yang keenam, lingkungan ekonomi, inflasi yang tidak terkendali. Tipe resiko. Resiko pasar. Definisi harga pasar bergerak ke arah yang tidak menguntungkan, merugikan. Teknik pengukuran dengan VAR stress testing. Yang kedua, resiko kredit. Risiko kredit adalah counterparty tidak bisa membayar kewajibannya, gagal bayar ke perusahaan. Teknik pengukurannya dengan cara kredit rating dan kredit metrik. Risiko perubahan tingkat bunga. Tingkat bunga yang berubah mengakibatkan kerugian pada portofolio perusahaan. Metode pengukuran jangka waktu dan durasi. Risiko operasional. Kerugian yang terjadi melalui operasi perusahaan, misal sistem yang gagal. Teknik pengukuran dengan cara metrik, frekuensi, dan signifikasi kerugian. Resiko kematian. Manusia mengalami kematian dan lebih cepat dari kematian wajar. Teknik pengukurannya dengan cara probabilitas kematian dengan tabel mortalitas. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.